Warahmatullahi wabarakatuh. Salam akademia, salam para ketua. Saya sengaja buat video ini untuk para ketua agar para ketua ini mempunyai jiwa dan mental yang sangat berani menghadapi siapapun tanpa rasa takut dan menunjukkan wibawanya sehingga keluar karismanya atau aura ya. Nah, maka yang pertama-tama untuk para ketua supaya kita bisa menghadapi banyak orang, karena nanti kita diperlukan yang namanya public speaking, kita harus berbicara dengan ABC, kita banyak dipertemukan dengan orang-orang, kita yang memang harus bisa menjelaskan tentang apa itu GH Academy dan apa itu visi misi kita. Maka di situ kita harus memiliki kewibawaan yang penuh. Jadi saya harap para ketua bisa membawa GH Academy ini menuju kewibawaan dan tidak malah menjelek-jelekan GH Academy, tapi selalu menjunjung nama GH Academy ini dengan setinggi-tingginya, sehingga dengan nama GH Academy tinggi melambung nama kita, kewibawaan kita juga akan terlihat. Yang pertama, kita mesti tahu bahwa kewibawaan sama aura atau karisma itu sangat berbeda. Kalau wibawa itu adanya munculnya karena dipupuk, karena dilatih. Tapi kalau aura, kalau karisma itu memang ada sejak lahir. Nah, yang kedua itu dulu yang pertama tadi kita perlu ketahui bahwa kewibawaan seseorang itu bisa dipupuk. Tapi kalau karisma, aura itu memang sudah karunia dari Sang Pencipta, dari lahir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berusaha berwibawa, maka aura maupun karisma itu lebih cepat dan lebih mudah kita dapatkan. Nah, terus yang kedua itu kita jangan selalu itu cepat menganggukkan kepala, jangan selalu mengiyakan apa yang memang belum kita mengerti atau belum kita pahami. Walaupun kita mengerti sekalipun, jangan banyak-banyak kita ngangguk. Oh gitu ya. Oh, jangan sekali-sekali kita menganggukkan kepala kita. Walaupun kita mengerti pembicaraan ya, walaupun kita nyaman dengan pembicaraannya, tapi jangan banyak kita menganggukkan kepala kita. Ya, ingat ya, jangan banyak menganggukkan kepala kita. Itu yang kedua. Ya, poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita harus tenang. Karena orang yang tenang itu adalah ciri-ciri orang bisa tahu masalahnya. Orang kalau nggak tahu masalahnya kan gitu, gedebak-gedebuk sana sini, ngoceh sana ngoceh sini, khawatir, panik. Jadi akhirnya dia nggak tenang. Nah, orang yang nggak tenang, orang yang banyak bicara, orang yang gedebak-gedebuk itu adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri bahwa dia tidak tahu masalah yang akan dihadapi, dia nggak tahu solusinya. Jadi walaupun kita nggak tahu solusinya sekalipun, paling tidak kita itu tenang. Nah, karena seperti ayat yang selalu saya katakan dan selalu saya ucapkan, ya Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho sehingga kamu diridhoinya. Maka kita di situ harus pasrah, kita di situ harus diam, tenang, nyaman. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan akan menjadi ridho bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita ucapkan akan mendapatkan ridho dari Allah. Nah, maka ketenangan itu diperlukan, karena orang yang tenang adalah ciri-ciri orang yang tahu bisa menyelesaikan masalahnya. Masalahnya apa dan dia sudah tahu solusinya, makanya dia tenang. Tapi kalau orang itu nggak tenang, gedebak-gedebuk, itu tandanya dia nggak berpikir tentang solusi yang akan dihadapinya. Dia cuma bisa mengeluh saja. Tadi berapa itu? 1, 2, 3 ya, sudah 3 ya. Terus yang keempat, udah 3 apa tuh? Yang keempat, kita selalu menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake itu seperti contohnya kita memenangkan sebuah pertandingan, kita memenangkan sebuah peperangan, pertarungan, tapi kita itu seolah-olah kalah tapi menang gitu loh. Walaupun kita menang, contoh kita berdebat, nah di situ kita diem aja. Begitu dia selesai berbicara, kita bantai habis-habisan. Begitu kita bantai habis-habisan, baru kita rangkul atau kita peluk atau kita katakan sebetulnya kita sepaham, sebetulnya kita sependapat. Cuma mungkin sayanya penyampaiannya kurang atau saya kurang mengerti penyampaian Anda, jadi saya nggak connect, jadi akhirnya sehingga menimbulkan perdebatan. Nah, jadi
Walaupun kita itu memimpin jalannya persidangan atau pembicaraan, obrolan, tapi kita tetap tenang, terus kita tetap menghargai orang yang kita kalahkan. Jadi orang ini nggak merasa direndahkan, walaupun kita bisa mengalahkan dia. Nah, udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Terus yang kelima ya. Yang kelima, kita itu suara kita itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Jadi sedang, semua harus ada ukurannya. Mau jalan, mau bicara, mau bergerak itu harus ada ukurannya, harus ada takarannya. Karena itu yang akan menjadikan ciri khas. Nah, coba kalau kita itu ngomong cepat, orang pasti akan bingung. Kita ngomong lambat, orang juga nggak akan mengerti. Begitu juga kita berjalan. Kalau kita jalan cepat, satu langkah, nanti tiba-tiba 2 langkah, nggak menunjukkan wibawa. Jadi walaupun kita berjalan sekalipun, kita harus ada ukurannya, jalan kita, patternnya. Nah, terus di dalam pembicaraan kita pun harus ada ukurannya, kita harus ada patternnya. Oh, ukuran saya sekian, patternnya sekian. Jadi walaupun kita belum klimaks, kita belum selesai bicara, ya sudah, kita akhiri saja. Jangan kita teruskan. Supaya apa? Menciptakan suasana yang penasaran. Jadi orang penasaran sama kita. Jadi nggak kita tutup poinnya secara langsung, tapi kita akhiri atau kita sudahi. Nah, terus yang keenam itu kalau kita lagi berdebat dengan seseorang atau kita lagi berbicara seseorang itu berbicara walaupun kita tahu jawabannya, walaupun kita mengerti apa yang dibicarakan, jangan sekali-sekali kita memotong pembicaraan. Ya. Karena apa? Orang yang memotong pembicaraan, orang yang daya ingatnya itu lemah. Kenapa bisa dikatakan daya ingatnya lemah? Karena begitu dia menerima suatu pembicaraan yang nggak enak, dia harus tiba-tiba ngekat pembicaraan itu. Karena dia ingatnya itu gitu loh. Nah, maka kita biarkan dia bicara. Kalau perlu kita tulis. Dia bicara apa poinnya, kita tulis. Mana yang akan kita debat nanti, kita tulis. Atau kita diam saja. Kita diam saja. Kalau kita ingat apa yang poin-poin yang akan kita bantai, akan kita debat, ya kita diam, kita hafalkan atau kita tulis. Nah, karena semakin dia berbicara kita potong, dia bicara kita potong, itu akhirnya apa? Nggak menunjukkan sisi kewibawaan kita. Nah, kalau kewibawaan kita nggak terbangun, maka aura atau karisma kita nggak akan terbangun. Nah, itu yang ke-6 apa ke-7 tadi, saya lupa. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dikala kita berdebat, jangan debat langsung kita potong, jangan. Nah, terus ini yang terakhir saja. Yang terakhir itu suara kita itu harus dalam. Artinya berbicara itu jangan tadi sudah ya kayaknya. Pokoknya berbicara itu harus dengan suara dalam. Maka pembicara itu atau seorang ketua itu wajib atau harus, walaupun duduknya seperti ini, tapi dadanya minimal seperti ini supaya memang suara di dalam ini keluar. Nah, jadi bukan kita berbicara itu dengan suara yang cempreng, tapi suara ini luas, dada kita ini luas supaya kita ini bisa berbicara dengan nada-nada yang memang intonasinya mendalam. Jadi nggak cempreng gitu loh. Nggak iya aku kan nggak seperti itu. Jadi memang mendalam, jadi dada kita ini harus luas. Maka jangan kita itu kalau lagi bicara sebagai ketua itu bicara begini, jangan. Kita harus tegak betul-betul. Kita harus berbicara dengan apa yang memang kita maksud, apa yang kita mau, itu harus seperti itu. Jadi artinya bukan saya menghina orang yang begini, tidak. Tapi ini untuk menjaga kewibawaan kita supaya muncul yang namanya aura atau karisma kita ya. Nah, jadi sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong dihafalkan ini teman-teman. Tolong kita latih betul-betul ini, karena biar bagaimanapun kita ini menjadi seorang pemimpin, jadi minimal kita ada wibawanya. Karena para ketua ini bukan hanya membawa wibawa di dalam dirinya saja, tapi para ketua ini membawa nama besar GH Academy, menjaga wibawa GH Academy. Oke, anak-anakku, sahabat-sahabatku, para ketua, salam akademia, selalu semangat. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang saya katakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.